Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid dengan NIM 230103021 dari kelas 4A Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Komputasi Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Habibi Ratu Perwira Negara MPD dengan topik pembahasan suku banyak dalam MATLAB. Sebelum kita masuk ke program MATLAB-nya, saya akan sedikit menjelaskan materi dasarnya terkait suku banyak atau polinomial. Yang pertama itu pengertian suku banyak atau polinomial. Suku banyak atau dalam bahasa Inggris disebut polinomial adalah sebuah ekspresi aljabar yang terdiri dari penjumlahan atau pengurangan beberapa suku, di mana setiap suku merupakan hasil kali dari sebuah konstanta atau koefisien dengan variabel yang dipangkatkan bilangan bulat non-negatif. Secara umum, suku banyak dalam variabel ditulis sebagai Px sama dengan ANX pangkat N plus AN-1 X pangkat N-1 sampai dengan A1X plus A0, dengan A0, A1 sampai dengan AN adalah koefisien atau bilangan real atau kompleks. X adalah variabel atau peubahnya, sedangkan N adalah derajat dari polinomial atau bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 0 dengan AN tidak sama dengan 0. Adapun syarat suku banyak yaitu pangkat variabel adalah bilangan bulat non-negatif, tidak boleh negatif atau pecahan. Koefisiennya adalah bilangan real atau kompleks, dan tidak boleh ada variabel di penyebut atau akar dari variabel. Contoh suku banyak yaitu Px sama dengan 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 2x min 7, yang dimana ini adalah polinomial derajat 3. Terdiri dari 4 suku, koefisien tertingginya yaitu 3, dan konstanta atau suku tetapnya yaitu min 7. Jadi dengan memahami konsep ini, kita akan lebih mudah menggunakan fungsi MATLAB untuk evaluasi turunan, akar, dan grafik di suku banyak. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan programnya. Di sini saya sudah membuat program yang dapat menerima input derajat suku banyak dan koefisiennya, kemudian kita bisa gunakan untuk berbagai operasi matematika. Jadi sebelum kita jalankan program tersebut, jadi di sini kita harus tahu fungsi-fungsi yang ada pada kode program tersebut. Di sini sudah ada, saya buat langsung saja pada tahap yang awal yang pertama ini, di mana CLC itu berfungsi untuk membersihkan jendela common window dari tampilan sebelumnya agar tampak rapi saat program dijalankan. Kemudian untuk clear, fungsinya itu menghapus semua variabel yang tersimpan di workspace agar tidak ada konflik saat program dijalankan atau tidak bentrok. Selanjutnya, untuk disk yang garis sama dengan ini berfungsi untuk menampilkan garis pembatas sebagai bagian dari tampilan awal program di common window. Kemudian untuk disk program suku banyak berfungsi untuk menampilkan judul program kita yaitu suku banyak ke layar. Selanjutnya yang ini yang bawah program suku banyak berfungsi untuk menampilkan garis pembatas bawah setelah judul agar tampilan lebih rapi. Kemudian untuk N yang ini
sudah sesuai kan sama ini. Kemudian n input, masukkan derajat suku n lebih besar atau sama dengan 0, berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan nilai derajat pangkat tertinggi dari suku banyak. Kemudian yang while n lebih kecil dari 0, dips derajat harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang ini tuh intinya yang ini berfungsi mengecek apakah n derajat kurang dari 0. Jika iya, akan meminta pengulangan input sampai n-nya itu valid atau lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk yang koefisien sama dengan 0, 1, n plus 1 yang ini berfungsi untuk membuat vektor koefisien dengan panjang n plus 1 dan semua elemennya itu bernilai 0 sebagai tempat penyimpanan koefisien polinomial. Kemudian dimasukkan koefisien dari x pangkat n ke x pangkat 0 itu berfungsi untuk menampilkan perintah agar pengguna memasukkan koefisien suku banyak dari pangkat tertinggi ke pangkat 0 atau pangkat terendah kan 0. Selanjutnya for i sama dengan 1 banding n plus 1, pangkat sama dengan n min i plus 1, teksnya itu sama dengan koefisien x pangkat, kemudian num 2 str itu pangkat, koma, ketik tas. Ini tuh berfungsi mengulang proses input sebanyak n plus 1 kali dan meminta pengguna memasukkan koefisien setiap suku polinomial dari pangkat tertinggi hingga 0. Kemudian untuk bentuk suku banyak itu berfungsi menampilkan label sebelum mencetak bentuk polinomial. Nanti bisa dilihat ketika sudah program dijalankan. Jadi ya, ini hanya untuk mengetahui fungsi-fungsinya saja. Kemudian untuk bagian for i sama dengan ini sampai ini berfungsi untuk menampilkan bentuk polinomial ke layar menyesuaikan format berdasarkan pangkat dan tanpa koefisien dan tanda koefisien. Selanjutnya fprint ini berfungsi pindah ke baris baru setelah mencetak polinomial. Kemudian lagi sama dengan 1 itu berfungsi menyimpan nilai awal sebagai kondisi untuk menjalankan menu secara berulang. Kemudian while lagi sama dengan 91 itu berfungsi membuat loop utama program selama lagi bernilai 1 agar menu terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Kemudian ini berfungsi menampilkan garis pembatas sebelum daftar menu. Selanjutnya bagian yang ini menu utamanya yaitu this menu, kemudian div 1 hitung nilai px, div 2 cari akar polinomial, div 3 gambar grafik, dan 4 itu keluar, berfungsi untuk menampilkan menu utama program yang berisi 4 pilihan. Nanti bisa kita pilih ingin mengerjakan apakah hitung nilai px, cari akar polinomial, kemudian untuk gambar grafiknya. Selanjutnya pilih sama dengan pilih menu 1 sampai dengan 4 itu berfungsi meminta pengguna memilih salah satu opsi menu yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian switch pilih itu berfungsi mengevaluasi nilai input pilih dan mengeksekusi bagian kode sesuai pilihan yang sudah kita pilih. Selanjutnya pada bagian case 1 yang x sama dengan input ini sampai ini berfungsi untuk meminta nilai x-nya berapa, kemudian menghitung nilai polinomial px berdasarkan nilai x yang dimasukkan tadi, kemudian menampilkan hasilnya. Selanjutnya yang case kedua yang ini
berfungsi, yang ini bisa dilihat stepnya sana. Kemudian berfungsi menggunakan fungsi root untuk mencari akar-akar dari polinomial dan menampilkan hasil akarnya ke layar. Selanjutnya untuk case yang ketiga ini berfungsi untuk membuat grafik polinomial pada interval x dari min 10 sampai dengan 10, menambahkan sumbu x dan y agar grafik lebih jelas. Kemudian polyfill ini menghitung nilai y dari polinomial untuk setiap nilai x. Kemudian case yang keempat, yaitu berfungsi untuk menampilkan pesan keluar, mengubah nilai lagi menjadi 0 agar loop while itu berhenti dan program selesai. Kemudian yang terakhir, yang ini, pilihan tidak valid. Berfungsi pada kode yang ini tuh berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan jika pilihan menu tidak sesuai dengan angka 1 sampai 4. Setelah mengetahui fungsi-fungsi dari kode program tersebut, selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut. Jadi langsung saja kita klik run di sini. Nah, sini akan muncul pada bagian command window-nya yang tampilan yang awal. Pertama, setelah program dijalankan akan muncul tampilan judul. Di sini ini tampilan judulnya program suku banyak. Kemudian kita diminta untuk memasukkan derajat suku banyak, yaitu pangkat tertingginya, dengan syarat n-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Di sini saya akan memilih 2. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita diminta memasukkan koefisien dari x pangkat 2, x pangkat 1, dan sampai x pangkat 0. Di sini saya akan coba x pangkat 2-nya 1, kemudian x pangkat 1-nya min 3, x pangkat 0-nya di sini 2. Nah, maka bentuk polinomial yang ditampilkan adalah di sini bentuknya itu x 1 kali x pangkat 2 min 3x plus 2. Ini bentuk polinomial dari yang ini yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian terbentuk suku banyak atau polinomialnya, yaitu x pangkat 2 min 3x plus 2. Setelah itu muncul menu utama program yang terdiri dari 4 pilihan. Yang pertama menghitung nilai px, yang kedua cari akar polinomial, yang ketiga menggambar grafik, kemudian yang terakhir itu keluar atau program selesai. Kita akan coba menu pertama, yaitu menghitung nilai px. Kita pilih 1, lalu kita kemudian kita akan coba memasukkan nilai x, yaitu kita pilih nilai x-nya 1. Nah, nilai P1-nya itu sama dengan 0, dimana ketika x-nya ini kita substitusi pada bentuk suku banyak ini atau bentuk polinomial ini, maka hasilnya itu 0. Lalu kita masuk ke menu kedua, yaitu menampilkan akar-akar polinomialnya. Kita coba pilih 2. Nah, di sini ya nilai x yang membuat px-nya 0, yang di sini yang awalnya itu px-nya kan 0. Kemudian akar-akarnya adalah x1, akar-akarnya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 2.
Ini berarti grafik akan memotong sumbu X di titik X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nanti bisa kita lihat pada gambar grafiknya. Selanjutnya kita akan pilih menu ketiga, ketik 3, kemudian enter. Nah, grafik yang ketiga untuk menu yang ketiga ini untuk menggambar grafik yang muncul di sini adalah grafik fungsi polinomial yang sudah kita buat tadi, yang x kuadrat min 3x plus 2 dan berbentuk parabola terbuka ke atas karena koefisien x pangkat 2 nya positif, dan titik potong dengan sumbu x menunjukkan akar-akar yang tadi ditemukan, yaitu di mana x nya itu sama dengan 1, akar-akarnya itu, dan x nya 2. Dan titik paling rendah pada grafik ini adalah titik minimum dari fungsi yang tadi, yang ini. Titik minimumnya itu berada di dasar kurva. Oke, selanjutnya yang terakhir, jika kita pilih menu keempat, program akan berhenti dan menampilkan tulisan program selesai. Kita coba pilih yang 4, kemudian kita enter. Program selesai. Itulah cara menjalankan program suku banyak di MATLAB, mulai dari input, menghitung nilai Px, mencari akar-akar, hingga menampilkan gambar grafik yang tadi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.